Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Sing ibu tapi aja tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue wong kiai kecelok serbanan, jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung no. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak ibu-ibu napa? Ibu-ibu kayak kula. Pokoknya sementing pokoknya kayak kula kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid kan pantes. Zaid itu sang saleh ya akan berdoa. Pokoknya orang wong mati mergo oplosan. Elek wong mati ini mergo. Belum nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang itu doa ya soleh, kadang bayi soleh malah majelis taklim. Kudune kurang ajar, ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip. Walhasil rame. Ini jelas mati ini kok oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, masing setengah mati, masing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takut, itu termasuk kitab tak ada situ, paling top. Biasanya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Bismillah, satpam yang gono atau wong petani biasa itu konsolat, itu 5 tahun 6 syarat. Sing kowe ibu rasul, dia sing kowe ibu rasul. Ayo kayak kitab, napa? Begini logikanya begini, ini rumah tenan, awas nak salah rokok. Janazatu muslim, ini saya ngomong di depan para kiai, ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatus, ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak, biar dibatalkan, bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai, paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah langsung kontrol. Aku ra pede malah mulang di sini. Mergo salah ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan, jadi sudah anggap. Jadi biasa ya. Tapi kan ibadah ya, mulangin ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh, pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati ngok golekno whisky, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, kopi Petrus saiki kenangan ke mati tak umbeni whisky. Engkau pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazah muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus kowe gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau gelundungno, gemine cekinan, remi. Repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ten gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kae gremeng lah, wes gak ana hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi juga swarga kok tahlilin nyang wong. Karo jere zaman iku ora ana model ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil ku ana tuntunan, kowe golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ana hadise sokeh. Wis biasa ana gitu. Awal takut itu yang Gus, Anda ini orang alim,
Cinta kok gitu untuk sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tadi padahal tidak ada hadisnya. Bodoh tangkem melek kau gue rano hadisnya. Bodoh rano hadisnya geger. Gak ada Nabi ngajari tangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas. Sawanin Rasul. Nah ini saya ulang lagi. Ini ruang tenang. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi rontok soleh, wongnya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Tujuannya ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak nanti mereka melahirkan kefiah baru ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru kita ini malah kesulitan menghilangkan, paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati sing masjid menunggu grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka enggak ada sholat, enggak ada kafan terus langsung kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih faseklah diperlakukan sebagai jenazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus putu kula yai jenengan dongakno kula njen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamnya, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut semblodor-blodor, macam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya, tapi ya kultusnya wong abang kan, Gus, sesuk anak kula nikah, jiran sing akad lho, yo jam 9 mungkin ngapun tenan jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya. Oh itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu, iya Gus, sekarang wongnya maksiat dia kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim, wong kan sungkan mau gremeng tok rawani, jadi penting terkenal alim penting, paling gak mau nyoalim omong gremeng. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit. Oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinikah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, PP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farqu bainana wa bainahum kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolat orang yang punya utang. Lalu kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berakal Nabi nyolati umatnya sama nakir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngurus utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu.
Oh, itu mau rong dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Itu nanti pun purun, betul purun. Saya kiki lah utangnya bro, ono 4 juta. Niki nanti kalau tanglet itu utangnya 4 juta. Serah gelem nanti. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidik. Itu 4 juta aset itu. Ini was Nabi gak nyesel. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatilah, tapi gue kudu tetep. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat, nah, misalnya di kawasan Rembang bangun, di Hajen misalnya dulu Badillah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kitop yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi apa ukuran. Ternyata mau fasek lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya Mustafa, terus teko mbek kukur-kukur, terus salate rapati fasek. Pokoknya sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham? Terus kalau ngangkat none kamu, artisnya dari itu sudah teko, mau jodoh delok. Tapi piye-piye sing ngangkat no kiai lah, misalnya kiai ra teko terus diangkat no penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karoan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah. Ini penting kolator, no. Tentu itu rata terlalu garis lurus, juga garis bingkong. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolaborakan, penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum dari dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Itu berhenti saja. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatadah ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau diebrokno. Tapi sing meninggal sayangi sing ra ngutangi teng Indonesia. Kula termasuk ra cocok. Adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih, nak mboten amprat jaran ebrakno nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ra jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ebro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Dari tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo sih. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecanteman, dan orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman ketemu itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu Rasul. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min juru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi, sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta, ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank takut reso nyaur terus naik buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo.
Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa ketok. Sampai gejol-gejolokan. Lagi mau rata kok. Aku lu Gus. Engko nang ngrasa ketok lho, Bu. Perkara kesunatannya sing top iku ora. Ora oleh teko, berarti sing ra teko ngrasa top. Akhirnya udah teko mergo wedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Wah, nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan dia ada Fasul Masaid juga, tapi umur boten di panitiani NU atau Muhammadiyah boten biasa silaturahim, boten enten panitiani. Jadi boten enten sponsor ya, untuk biasa ketemu malu. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini, wong iki nak dhisik nak waya ana jamaah tipe dijanterno ndang kita. Wong fasik kan mangkel. Nggih kula nate dibantah kok. Gus, wong iki kurang ajar. Nak ana Jumatan tau sumeti merken. Terus dia cerita, masjid kula nate proton gara-gara kok jenengan ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek nak ana jamaah di setelo dangdut. Pokoke jeneng wong fasik ning kan nak mangkel. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan kalau jamaah ini. Terus tak mau gitu kiai mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat. Mulane nyai latihan kok Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Itu takok ngoten. Jawaban saya begini. Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye? Sisik eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah, saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit, takbir keempat, salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada di Indonesia kumpul, ujuk suwi salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu angger takbir keempat ya langsung, gini misalnya. Kalau nanti makmum Said Ahmad, angger takbir keempat ya langsung. Dan Indonesia bertakbir keempat ujuk suwi tuh, Magelang ujuk suwi, malah sing suwi ya. Nak neng fakih itu angger bar keempat ya. Salah, di Mekah sih, tapi Indonesia berkeempat sih. Bordernya biar raro, pokoknya pun. Teng desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes barang. Kula tenang ae. Rada enak nek terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene iki. Nggih Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, ndongamu kan wis ndonga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Lho, apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi. Oh niki wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Ngerti kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan yo sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah ku sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe. La ilaha illallah takul. Kok rumah temen mbek mayit ngati nangin. Jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lha apa. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad sing wangi lho sing sampe wong do meneng kabeh kok adat NU sing wangi lho timbang. Sing ada maklumati kami dadak gak sing Muhammad sholli Abdullah sholati ala asadi makhluqatika nuri hudase.
Ki siapa? Kalau mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus meneng kabeh wah malah repot. Aduh sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiye-kiye sing ngangil lho, jenengan sing ngangil. Aku nek sing ngangil ke meneng yo iku ae. Agar sing ngangil kan kiye ini tok sing ngomong. Liyane apa? Akhirnya aku jadi selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo Kiai Anyar Mustofa resiko dianggap rapal. Nak namaku kan wis aman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal wis. Sing muni Gus gak apal sopo. Tapi nak iki debutan saya harap tetep nganggo sing angel-angel. Kesane apa? Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kabeh. Meneng ta ram wah ini loh, masalah Abdullah Salatil Asadi makhlukati kanuri yuda sayyidina Maulana Muhammadin terus ada maklumat di kamu ada kalimat itu pokoknya mau nggak ada urun serempet ini jadi kiai macam-macam menurut si madhabnya kados kula sing gampang-gampang penting diwaca wong akeh ono sing aku dari itu kan podong sudah itu melok toreko wong la ilaha illallah al-mawjud apa maksud urutannya mana nih al-mawjud fi kulli maka terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ini oh sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel gak sing kiai ini lho gampang aku ana la ilaha illallah al-mazkur fi kulli sanes menang kabeh la ilaha illallah terus wa mustahnan anhu Fikulah. Wong kula nek kiai top agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal men tahlil santriku. Lha kok iso ngono diampun. Aku kiai mu ora iso. Arep tiap daerah iki adate gitu-gitu. Wah, matene wong kene. Kalau di pengalaman itu Gus kalau langsung nggak pernah lihat kalau diberi balik mana. Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembuki. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlile suwi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Nek kula suwun nggih tahlile kula mawon kode kesusu. Terus jak moto kula kuping telu lha pun nggih pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ra barbar. Mergo pas kesusu lan nak ra kesusu nggih, Bos. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan kowe gedeng maju gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pembagian mayit itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane Gus niku yen kena mercon iki cerita. Wong wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula aman ya wonten kiai mulai biyut-biyut. Desa-desa dibutan niku ora repot. Biasane langgar jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki dibutan wangel kan wabot. Folabot ya itu nengono dilarakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi yang saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu betul Jawa. Gak mau zina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa mangkel nol diganggu fasilitas tadi.
suaminya kayak apa. Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ora tidak diterima. Terus parai meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai ade. Misalnya sesune Mustafa Adil, lo kok nganti roh? Wong ben iki lho wong saleh. Wong saleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam tidak. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sah. Nah, itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau kritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto pemeneh, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik mbek sahabat. Ya gara-gara Nabi wong saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebut. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone ku ning dhuwure wis ana wong lanang iki. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khudda ala dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodam. Iki rungono tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono sik engko nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh terlena mau ngopi. Wah sena esuk-esuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah mimpi direm, dat paling penting, paling pokok
Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah, orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gitu, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo, aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. An-nasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas waya mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi waya mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas waya mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh waya mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah komentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka fito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, ke Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu.
Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatid dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Yo kula suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat lima waktullah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabi, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jauh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu ramani, mereka khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi itu bukan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pengiran lah tamudanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya juga wong numpak Alphard pejabat ana sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngono. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ana sing bukak. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Tolong pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi dia tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ono kira-kira gitu. Ya iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue jadi kesulitan. Misalnya di konco, jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya. Saya sampai sekarang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang, ini sudah mukmin plus.
Jadi rasa tiga kertu pinter gue jalalan. Jalalan budal bisa gaya bisa. Budal lu rano mana nih? Oh anu kager wong iso maca kitab kok. Jos. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekat. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajda yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe, iku kira-kira rawani maksudna anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah, langsung mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud.